Alhamdulillah, nampaknya Ustaz Fahmi sudah gabung ya. Baik, jaminan kurang Allah, Alhamdulillah guru kita sudah bersama kita. Eh, Mari kita siapkan tentu diri kita untuk menerima sebuah nasihat penting tentang berkaitan dengan tema yang tentu sangat up to date sekarang ini yang kita saksikan betapa banyak saudara-saudara kita yang menderita menjadi korban ya, eh, korban banjir, longsor dan di daerah Sumatera sana luar biasa ya bencana yang terjadi dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala eh, jadikan peristiwa ini menjadi pelajaran penting untuk bangsa ini ya. Bagaimana kita memelihara alam ini dan menjadikan setiap peristiwa apapun yang telah Allah takdirkan sebagai pelajaran yang menjadikan kita makin waspada dalam menjalani kehidupan di dunia ini karena betul banyak sesungguhnya amanah-amanah atau syariat-syariat yang harus kita jaga ketika ada bencana tentu kita memahami adalah sebuah takdir Allah tentunya. Tapi bencana tentu di balik itu ada banyak hal yang harus kita ambil pelajaran karena bencana tidak hanya satu sisi sebagai rahmat bagi orang beriman, tapi kalau saya baca dalam sebuah penjelasan dalam fikih kebencanaan ini bisa juga menjadi sebuah azab ya bagi orang-orang dan termasuk kita yang menjadi orang beriman juga bahkan disebutkan dalam Al-Quran untuk khawatir dengan bencana yang tidak hanya di menimpa terhadap orang beriman saja, orang kafir saja, tapi bahkan kita pun orang beriman pun bisa terkena dari musibah yang justru ditimpakan kepada orang kafir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, kami silakan kita mulai untuk memahami tentang bagaimana kita memahami tentang karena ada tema tentang Wahabi lingkungan ini luar biasa ya apa nih yang menjadi bagian penting yang kita pahami menjadi sebuah perdebatan penting ya dalam di media sosial yang saya kita baca bahkan di TV tentang bagaimana kita memahami tentang eh, melestarikan lingkungan. Silakan, Ustaz, tafadhol masykurah. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla wa la quwata illa billah. Ahyikum bi tahiyatul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu. Terima kasih Ustaz moderator kita pada pagi hari ini dan juga kepada hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Eh, Tentu kita ketika berbicara tentang fenomena akhir zaman, sering kali di dalam banyak keterangan ya, hadis-hadis Nabi SAW itu eh, diungkapkan berbagai fenomena. Ya, salah satunya adalah banyaknya terjadi gempa bumi, kemudian eh, perubahan-perubahan yang ada di alam semesta ini yang berdampak pada kehidupan manusia di muka bumi. Ya, karena memang kondisi umat manusia ini, ketika terutama di akhir zaman ya, itu tentu semakin banyak pelanggaran-pelanggarannya terhadap sunnatullah. Gitu. Ini yang menyebabkan terjadinya begitu banyak bencana dan musibah. Kalau Al-Quran sendiri menyatakan apa namanya dalam ayat Al-Quran tersebutkan tidaklah ada musibah yang menimpa kalian itu kecuali itu semua adalah hasil dari apa namanya perbuatan tangan-tangan kalian. Fabima kasabat aidikum, ya, itu semua adalah akibat ulah tangan-tangan kalian. Nah, kemudian Al-Quran juga sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwasanya kerusakan di muka bumi ini sangat relate dengan kehidupan manusia. Manusia yang tamak, manusia yang sombong, manusia yang tidak pernah
apa namanya puas ya dengan segala macam kenikmatan apa namanya karunia-karunia Allah itu. eh, nah ini adalah bagian dari eh, apa yang harus kita hadapi di akhir zaman ini. Nah, bencana ekologis ini sebenarnya seringkali bagi orang-orang yang tamak, orang-orang yang sombong, ya, orang-orang yang hanya mengejar keuntungan dunia, ya, itu selalu dialamatkan bahwa ini akibat cuaca ekstrim, ini akibat perubahan alam dan sebagainya. Lalu kemudian solusinya apa? Ya, kita harus memodifikasi cuaca. Nah, ini satu hal yang sangat apa namanya berbahaya, ya. Seolah-olah kita tidak pernah mau belajar bahwa perubahan perubahan cuaca, ya. Ini kan katanya kan kalau secara penelitian ilmiah itu kan ada yang disebut dengan siklon tropis, ya. Siklon tropis itu dia tidak akan masuk ke daerah Katulistiwa. Ya biasanya adanya di daerah atas Katulistiwa, ya. Seperti di Samudra Hindia, ya. Itu memang biasa ada siklon tropis itu. Seperti di Bangladesh, Sri Lanka, ya, kemudian daerah Indochina itu. Tapi siklon tropis sekarang kok masuk menerobos ke wilayah Katulistiwa seperti Indonesia, ini harus menjadi alarm, harus menjadi, dan ini menjadi sorotan ilmuwan-ilmuwan dunia, ya, peristiwa yang terjadi di Indonesia sekarang ini. Artinya apa? Itu kan relate pasti dengan adanya perubahan atmosfer, alias mungkin sudah bolong-bolong gitu ya. Karena apa? Karena hutan-hutan di wilayah Katulistiwa ini sudah banyak yang digundulin gitu. Nah, seiring dengan fenomena alam itu, kita akan melihat bagaimana peristiwa terakhir ini, ya, ternyata manusia ini akan rusak, akan hancur itu akibat ulah tangannya sendiri. Nah, yang kita sayangkan, yang dirugikan, ya, yang dirugikan dari bencana ekologis ini adalah rakyat kecil. Ya, sementara yang apa mengelola tambang, ya, menggunduli hutan, kemudian menanaminya dengan tanaman industri atau dibuka begitu saja, itu tidak tersentuh karena rumahnya tidak di daerah situ. Ya, rumah mereka ada di Jakarta, rumah mereka ada di luar negeri dan sebagainya. Alasan untuk apa namanya kemanfaatan ekonomi, ya manfaat ekonomi bagi rakyat sekitar juga tidak ada, tidak kelihatan. Yang ada mereka hanya melihat lalu lalang kereta apa mobil-mobil, ya, truk-truk besar membawa gelondongan kayu-kayu, ya. Jadi ada dua jenis, ya, kemanfaatan itu. Satu di satu sisi pemerintah dengan pihak swasta membuka lahan itu untuk tujuan apa namanya memperluas eh, tanaman industri. Bisa jadi hutan itu bisa di apa didaya gunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ya. Eh, Lalu kemudian bagaimana hutan yang sudah apa dibuka lahannya itu, terus kayu-kayunya kemana? Nah, itu adalah ada yang menggarapnya lagi. Jadi di satu sisi itu untuk membuka lahan industri, meningkatkan ekspor. Nah, kemudian di satu sisi lain juga, wah ini ada untungnya juga. Ini hutan yang dibabat itu kayu-kayunya mau dikemana? Kayu-kayunya pasti kan berguna, bermanfaat, ya. Apalagi hutan-hutan tropis di Indonesia ini kayu-kayunya itu besar-besar.
dalam volume yang sangat luar biasa gitu. Eh, Sementara itu sangat komoditas yang sangat laku dan luar biasa ya untuk diolah lagi menjadi apa triplek kah, atau menjadi papan untuk apa harganya di luar negeri itu luar biasa. Nah, yang kecipratan bagi rakyat itu ya apa namanya ya bencananya ya, yang menikmati hasilnya ya bukan mereka gitu. Jadi, nah ini yang harus kita kita apa kita evaluasi ya, kita kritisi gitu. Jadi di apa namanya bencana ekologis sekarang ini yang terjadi pada akhir November kemarin itu adalah fase yang sangat genting ya. Eh, Hutan yang luas, kawasan konservasi itu tidak mampu menahan curah hujan ekstrim yang turun berhari-hari ya. Kemudian sering kita menyatakan bahwa penyebabnya itu adalah hujan ekstrim ya satu-satu. Nah, ini secara meteorologis ya, ilmu tentang cuaca dan perubahan-perubahannya ya. Kenapa curah hujan itu sangat tinggi di Sumatera bagian utara dan barat? Itu memang secara alamiah, fenomena alamnya itu dipicu oleh berbagai faktor ya. Ya, seperti La Nina, kemudian pemanasan Samudra Hindia, karena kalau pemanasan itu kan air semakin lebih hangat, dia akan semakin apa? Menguap dan kemudian awan ya. Itu teorinya kan begitu yang kita belajar di sekolah-sekolah dulu tuh. Awan itu lalu kemudian menampung air yang merupakan uap dari samudra yang panas itu. Bayangkan, Samudra Hindia yang seluas itu ya kalau mengalami pemanasan ini bayangkan itu airnya sebanyak apa gitu kan. Nah, awannya itu lalu kemudian tersebar ya, bergeser, yang biasanya siklon tropis itu tidak masuk ke wilayah Katulistiwa, ini sekarang ada pergeseran yang disebut dengan istilah ilmiahnya adalah Intertropical Convergence Zone. Nah, inilah kondisi yang menyebabkan pembentukan awan cumulonimbus yang terus-menerus ya karena air, bayangkan air seabrak-abrak Samudra Hindia itu kan, sehingga hujan deras itu turun tanpa henti. Ya, sampai sekarang kemarin 1 November itu di Langsa Aceh hujan itu masih turun, jadi nggak berhenti berhenti, coba bayangkan apa ya ada dari curah ekstrim itu dari yang deras sampai ya dikatakan berkurang aja, jadi hanya hujan apa gerimis rintik-rintik. Gerimis rintik-rintik, terus nanti ada lagi hujan tambah besar gitu kan. Begitu, jadi nggak ada berhentinya itu hujan. Jadi bisa dibayangkan itu ya. Kita kalau begitu aja ngalamin dulu di Jakarta kan ngeri ya. Udah kebayang banjirnya kayak apa itu. Kalau terjadi di wilayah Pulau Jawa ini, yang padat penduduk ya. Aduh, nah ini, nah jadi faktor alam yang tadi itu ada fenomena La Nina, pemanasan Samudra Hindia, pergeseran siklon tropis dari ke wilayah Katulistiwa ya. Kemudian pembentukan awan yang terus-menerus ini menjadi cumulonimbus yang bergumpal-gumpal dan tebal bawa air. Coba bayangkan. Itu tidak menjadi faktor tunggal ya. Dan mengapa banjir bandang ini menjadi begitu menghancurkan? Ya, karena daya dukung alam kita, daya dukung ekologis kita itu melemah. Ya, banyak daerah hulu yang dulu berhutan, kini berubah jadi kebun sawit, kebun campuran, area tambang, pemukiman baru, lahan terbuka yang mengikis kemampuan tanah menyerap air. Nah, ini kalau kita lihat secara ilmiah ya, secara sains ya. Eh, Maka itu di sini himbauan Presiden ya tentang bagaimana kita harus memberikan silabus ya pendidikan kepada
siswa-siswa sekolah ya, kesadaran menjaga hutan ini memang patut diapresiasi ya. Kenapa? Karena memang juga pendidikan ekologis kita ini masih lemah ya di kalangan generasi Indonesia ini. Nah, tapi biasanya juga ini mempengaruhi juga kondisi seperti negara-negara berkembang ya yang mengandalkan kekayaan alam. Ya, kalau negara maju kan udah nggak mengandalkan kekayaan alam lagi. Ya, justru dia apa namanya? Karena sainsnya ilmu pengetahuannya sudah maju, ya mereka perusahaan-perusahaan seperti itu mereka dengan teknologinya mereka bekerja di luar negaranya, di negara-negara berkembang ya dengan alasan ya kerjasama yang saling menguntungkan kan begitu. Tapi kita yang kebagian bencananya, mereka ya kebagian rezekinya begitu kan, kebagian nikmatnya ya. Lihat ya. Ya. Eh, jadi kalau kita ingin apa, memperbaiki silabus pendidikan lingkungan, ya seperti membangun budaya ekologis sejak dini, rasa memiliki hutan dan sungai, mengurangi perilaku alam pada generasi berikutnya, ya itu memang bagus ya himbauan presiden, tapi itu tidak tidak efektif, tidak cukup lah. Dan ini harus ada konsistensi kebijakan ya. Agar apa? Kerusakan itu tidak menjadi besar, menjadi masif gitu ya. Sehingga kalau pembelajaran saja yang diperhatikan tapi tidak ada konsistensi kebijakan ya, seperti penegakan hukum ya yang tegas ya terhadap pembalak liar, mafia-mafia tanah dan pertambangan ilegal, kemudian rehabilitasi besar-besaran daerah aliran sungai DAS ya, kawasan hulu, lalu tata ruang yang betul-betul dikendalikan, pengendaliannya benar-benar dijalankan ya, dan kolaborasi juga dengan masyarakat adat ya yang menjaga alam ini. Ini semua ini harus saling melengkapi ya. Memang pendidikan itu adalah pondasinya, tetapi kalau kebijakannya ya pendidikan ekologi itu hanya berhenti dipelajari oleh rakyat tapi tidak diindahkan, tidak diperhatikan oleh penguasa, para pengambil kebijakan ya ini juga sama aja kok sama aja bohong gitu ya. Nah, jadi ekosistem yang sehat itu ya membutuhkan apa? Bangunan kebijakan yang benar ya. Pendidikan benar, oke, pondasinya bagus. Tapi kalau tidak diikuti oleh kebijakan yang benar, nah ini juga berbahaya gitu. Jadi pelajaran itu hanya berhenti di tingkat rakyat, tapi di tingkat para pengambil kebijakan, elit, ya, pelajaran itu dianggap sebagai dokumen kosong yang tidak perlu diindahkan. Nah ini sangat berbahaya sekali ya. Jadi kalau kita menginginkan Indonesia ini menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur ya. Apalagi mayoritas penduduk kita adalah Muslim, disinilah peran dan tugas kewajiban yang lebih besar ya dipikul oleh umat Islam ini gitu. Apa namanya untuk mempertahankan lingkungan ini, alam ini sehingga menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali. Kita tidak menjadi was-was, kita tidak terancam, ya. Lalu kita hanya menyalahkan alam, nggak boleh, ya. Jadi ada hubungan timbal balik ya antara lingkungan hidup ini dengan perbuatan manusia. Itu ada hubungan timbal balik.
Sebagaimana itu Allah juga yang mengatur. Allah mengatur membuat hukum bagi manusia dan Allah mengatur yang membuat hukum bagi alam semesta. Ya, kalau manusia, jadi saya tuh mengandaikan begini ya. Jadi ada hubungan trilogi segitiga. Allah sebagai pusat ya di atas, kemudian di bawah itu adalah manusia dan alam. Karena ini kan konsep khilafah fil ard ya. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha. Sejak awal malaikat saja kan sudah ngomong, sudah bicara, sudah sampaikan kepada Allah. Ya, apakah engkau kan menjadikan di dunia itu atau di bumi ini ya manusia yang akan merusak. Nah, artinya potensi merusak itu sudah ada dalam daftar apa ya? Daftar apa namanya skenario yang ada ya di Lauhil Mahfuz. Ya, malaikat mengungkapkan yang mungkin juga pengalaman sebelumnya begitu, pengalaman dari makhluk yang ada di dunia ini, di muka bumi ini sebelum manusia ada. Nah, itu pengalaman menunjukkan bahwa biasanya alam ini seksi untuk di apa? Untuk dieksploitasi, seksi untuk di apa ya? Diperkosa sedemikian rupa ya. Manusia itu hanya ingin mengambil manfaatnya tapi tidak mau bertanggung jawab atas perbuatannya. Ya. Itu semua sudah ada dalam kisah awal penciptaan manusia dalam dialog ya antara Allah dengan malaikat ya sebelum menciptakan Adam dan keturunannya. Gitu. Nah, jadi ketika Allah itu kan sumber hukumnya, mengatur semuanya. Alam semesta diatur oleh hukum Allah, manusia juga diatur oleh hukum Allah. Kalau manusia melanggar hukum Allah dan melanggar hukum yang ada, jadi melanggar hukum Allah itu berarti artinya apa? Manusia itu melanggar hukum-hukum yang ditetapkan untuk kehidupan manusia itu sendiri. Ya, satu. Yang kedua, melanggar hukum Allah berarti manusia ini juga melanggar hukum-hukum Allah yang diterapkan pada alam semesta yang menjadi eh, environment manusia itu sendiri, lingkungan. Dia kan manusia itu kan hidup tidak kosong. Ya, hidup tidak di ruang kosong ya apa namanya yang tidak perlu usaha ya seperti di surga itu kan nggak perlu usaha manusia itu nggak perlu gali tambang nggak perlu nanam pohon di surga kan nggak perlu cari air nggak perlu bikin apa menanam beras menanam gandum itu di surga nggak ada begitu begitu. Nah ketika di dunia ini di bumi itu kan dia harus bekerja berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan hidupnya ya. Nah, kebutuhan-kebutuhan hidupnya itu sudah bumi ini semua sudah diciptakan oleh Allah dengan apa? Dengan tingkatan tertentu ya untuk apa namanya? Bisa ditanami, bisa dibuahi, kemudian ada binatang-binatangnya, ternak-ternaknya yang bisa hidup di situ kan gitu. Itu tinggal dimanfaatkan oleh manusia. Tapi manusia ini kan tidak ada puas-puasnya, tidak hanya untuk apa bisa bertahan hidup, tapi juga bagaimana hidup juga dengan mewah, dengan apa segala macam sehingga ada mobil lah, mobil dengan bahan baku fosil, bahan bakar fosil lah, dengan sekarang mobil dengan bahan apa namanya penggeraknya itu dengan baterai lah macam-macam. Bangun rumahnya dengan macam-macam lah. Kalau dulu ya nggak seperti ini. Segala macam kebutuhan itu ya. Maka disinilah pentingnya eh, apa namanya kita sebagai umat Islam ya, umat pilihan, umat terbaik harus memberikan solusi. Jangan hanya menjadi penonton. Ya, umat Islam ini udah jadi penonton, jadi korban pula, ya kan?
yang korban dari keserakahan. Yang melakukan kerusakan bukan dia, tapi dia hanya menerima, mendapatkan getahnya, ya, mendapatkan dampaknya gitu. Dan kita jadi penonton. Nah, oleh sebab itu umat Islam ini, ya, tokoh-tokoh ini harus betul-betul apa namanya, mereposisi lah sikapnya itu, ya, untuk ikut mengatur, ya, mengelola dan apa namanya, menjadikan nilai-nilai Islam ini sebagai panduan dan pedoman, ya. Nah, bagaimana eh, pendidikan ekologis, ya, berbasis Islam ini? Ya, yang pertama itu Al-Quran menegaskan bahwa kerusakan ekologis itu adalah akibat ulah manusia. Zaharal fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Ini sebuah pesan ayat Ar-Rum 41 ini yang sangat relevan ketika terjadi deforestasi, penggundulan hutan, tambang ilegal, perusakan daerah aliran sungai, sehingga menyebabkan banjir berulang dan menyebabkan kerugian nyawa manusia dan material. Yang kedua, Islam itu melarang eksploitasi melampaui batas. Benar bahwa di dalam surat Al-Mulk itu kan walladzi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu birrizqi. Ya, bumi ini dijadikan oleh Allah untuk kita agar mudah dijelajahi. Maka jelajahilah segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezekinya. Nah, Allah kan bilang makanlah dari sebagian rezekinya, bukan dihabisin, bukan dimakan semuanya kamu eksploitasi gitu ya. Nah, jadi memang bumi betul untuk dimanfaatkan, tapi bukan untuk dirusak, bos. Ya, ini. Jadi kita harus cerdas memahami ayat-ayat Allah. Ya, hiduplah dengan cukup sebenarnya. Hidup dengan cukup itu ya cukup, nggak usah apa ya mengharapkan sesuatu atau eh, yang menyebabkan daya dukung alam ini melemah, ya, karena hasrat dan nafsu manusia ini dalam mengeksploitasi alam ini itu apa namanya sangat melampaui batas itu. Padahal yang menikmati itu juga hanya segelintir orang kan, ya. Sementara sebagian besar yang lain, ya, itu tidak menikmatinya gitu. Ya, kalau gaji apa namanya karya apa petugas, gaji pekerja tambang memang besar, tapi yang dihidupi oleh apa namanya industri tambang ini kan hanya sebagian orang saja, ya. Sementara apa dampak dari apa namanya kekayaan yang melimpah dari tambang, dari perkebunan sawit itu yang luar biasa, ya, harganya. Yang anehnya, ya, harga minyak sawit, minyak goreng di Indonesia dengan Malaysia ini jomplang. Kita ini penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Lebih dari separuh hasil sawit Indonesia itu diekspor ke luar negeri. Ya, yang separuh sekitar 45%-nya untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Mestinya kan harga CPO kita di dalam negeri murah, ya toh, karena kita produsen, nggak pernah ada yang ceritanya impor. Ya, tapi kenapa harga minyak goreng kita ini kok masih lebih mahal dari Malaysia? Ya, Malaysia itu produsen CPO nomor 2 di dunia, setelah Indonesia tentunya. Ya, jadi kemanfaatan dan kemaslahatan buat kita juga minim. Itu baru harga minyak goreng, ya. Belum dampaknya. Apakah dari situ kemudian masyarakat bisa menjadi sejahtera dengan sekian juta hektar, kemudian hasil produksi CPO sampai 50-60 juta ton per tahun gitu ya. Ya, memang itu tuntutan industri, ya, semua ini. Semua mengandalkan sawit. Jadi sawit itu bukan cuma untuk ente bikin apa? Pisang goreng, bikin bakwan, bikin
tahu, apa namanya, bikin telur ceplok, telur dadar, bukan cuma itu. Itu sawit itu dipakai untuk semua industri, ya. Kita odol, ya, odol tuh odol, bukan ojol, ya. Pasta gigi, semua sabun, ya, skincare, semua itu sawit itu. Ada unsur sawitnya. Jadi kalau ya mohon maaf ya, emak-emak semakin apa namanya, pengen tampil glowing, pengen pengen cerah kulitnya apa segala macam, nah, itu dia pakai sawit itu. Jadi semakin kita ini semakin apa ya, rasa kepuasan diri kita itu terus meningkat, ya meningkat pula kebutuhan sawit itu ya. Ya, jadi memang tidak bisa disalahkan juga. Ya ini karena ada kebutuhan ya, supply and demand itu. Ya semua, ya semua itu berbasis sawit ya. Makanan, minuman, kemudian kosmetik itu semua sawit. Jadi, nah inilah yang kemudian ya kita harus menyeimbangkan ya hidup hidup ini apa dengan alam itu, ya. Nah itu dampaknya itu akan ber apa namanya, berhubungan terkait satu dengan yang lain gitu, ya. Jadi boleh dimanfaatkan bumi ini tapi jangan dirusak, gitu kan. Sebab di surat Al-A'raf 56 juga kita diingatkan wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Ya, jangan kamu berbuat kerusakan di bumi setelah Allah perbaiki. Sebab itu eh, kita harus punya tanggung jawab. Ya, manusia ini kan pengemban amanah. Maka harus ada tanggung jawab ekologisnya. Kenapa? Alam ini harus kita tempatkan sebagai amanah, bukan objek keserakahan. Ya, maka itu konsep Khalifah fil Ard mengajarkan manusia sebagai penjaga bumi sekaligus pengelola kemanfaatannya dan regulator untuk keseimbangan alam, bukan menjadi perusak dan predator lingkungan hidup. Nah, hmm. Jadi khalifah itu ya dia bukan perusak. Kata-kata khalifah itu kan satu yang bagus. Ya, kita ini manusia ini sebagai khalifah. Nah, persoalannya konsep khalifah fil ard ini yang apa namanya, yang memiliki akar teologi dengan harus dibarengi dengan amanah, dengan adil, dengan bijaksana dalam mengambil segala keputusan terkait dengan pengelolaan bumi. Ini masalahnya sekarang yang menjadi khalifah itu bukan umat Islam, ya. Coba sekarang penguasa negara-negara maju Muslim bukan itu khalifah fil ard itu, ya. Konglomerat-konglomerat, pengusaha-pengusaha besar yang mengelola, yang mengeksploitasi alam ini Muslim atau bukan itu? Ya mereka itu sekarang jadi khalifah, ya. Nah, karena khalifahnya fil ard sekarang itu bukan Muslim, mereka tidak punya akidah teologi seperti yang kita pelajari pagi ini, maka ya mereka akan merusak, ya. Nah, sekarang tanggung jawab umat Islam itu di mana? Ya, tanggung jawab umat Islam itu ya karena kitanya ya maunya ada di pinggiran, maunya jadi penonton, ya maunya tidak maju-maju, jalan di tempat, ya bahkan ketinggalan. Umat Islamnya nggak mau atau tidak berusaha untuk bergerak menjadi khalifah, ini masalahnya ini, ya. Sehingga apa? Ketika non-Muslim ya yang orientasinya itu duit, 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 Tuhannya adalah uang, ya. Tuhan manusia sekarang ini uang nih, ya kan? Mengejar semua keuntungan materi dunia. Ya, ketika mereka yang berkuasa ya habis alam ini.
Mereka nggak ngerti karena dalam agama mereka itu nggak ada diajarkan begini. Nah, itu punya apa apa namanya bertemu kepentingan. Udah agamanya kagak ngajarin yang begini-beginian ya sekalian juga ya kita ingin apa memperkaya ya membuat diri kita makmur ya dan sebagainya. Nah, ketemulah kepentingan-kepentingan itu. Kenapa? Karena kita tidak hadir umat Islam ini, aduh, apa ya? Kita mau memperbaiki, tapi kita tidak memiliki kekuatan, tidak memiliki kekuasaan gitu loh. Bagaimana mau memperbaiki? Kita hanya jadi penonton di luar, kan gitu. Gimana kita memperbaiki ekosistem, memperbaiki kebijakan, ya, bisa mengendalikan pemanfaatan alam ini dengan apa keseimbangan alamnya yang tidak merusak ekosistem, ya. Karena tidak hadir umat Islam ini, ya, gitu. Dan yang keempat, ya ini juga dalam sunnah Nabi SAW, pentingnya apa manusia itu menjaga alam lingkungan ya, menanam pohon, ya. Eh, buah dari pohon itu dimakan oleh manusia, hewan, burung itu jadi sedekah. Artinya apa? Nabi itu menginginkan bahwa umat Muslim, umat Islam ini ya sebagai khalifah itu harus memberikan apa ruang. Ya. Padahal di Arab, coba Nabi mengucapkan ini di mana? Di Jazirah Arab. Dulu ada pohon nggak di sana? Ada hutan tropis di Arab, Mekah, Madinah, kan nggak ada. Eh. Tapi Rasulullah ini kan diutus oleh Allah untuk rahmatan lil alamin, untuk semua manusia. Ya, bukan hanya untuk orang yang ada di gurun pasir Arab. Nah, ini kan cocok dengan kondisi sekarang. Jadi Nabi itu luar biasa. Mengerti betul tentang ekologi, mengerti betul tentang bagaimana menjaga keseimbangan alam ini. Ya, itu semua karena berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Jadi khalifah fil ard, amanah Allah dan amal jariah itu menjadi satu. Ya, maka kita harus membangun generasi green green generation. Ya. Nah, silabus yang diminta oleh presiden itu ya perlu diperkaya dengan perspektif tauhid. Nah, disinilah umat Islam ini harus masuk ya, sebagai khalifah ya. Kita memasukkan ajaran-ajaran Islam. Jadi Islam ini penyelamat, bukan ancaman. Ya, kalau Islam itu ente posisikan sebagai ancaman, radikalisme, terorisme, ekstremisme, ya Islam ini nggak akan bisa memberikan kontribusi untuk kebaikan negara gitu. Ini pendekatan yang sangat salah dan keliru ya ketika kita memposisikan Islam itu sebagai ancaman. Coba Islam ini sebagai rahmat ya, sebagai penyelamat. Ini ajaran Islam ini bisa efektif ya melindungi dan memperbaiki lingkungan yang rusak, lingkungan hidup yang sudah rusak itu. Nah, coba lihat dalam perspektif tauhid kalau saya ya pandangnya begini, bahwa merusak lingkungan itu bukan hanya melanggar hukum negara. Kalau memang negara itu punya kepedulian ya, ada undang-undangnya melarang ini itu untuk keseimbangan alam, tapi juga mengkhianati amanat Allah. Nah, mengkhianati amanat Allah ini suatu tindakan yang nggak main-main. Ya, Al-Anfal 27, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullah war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ya, jangan mengkhianati Allah dan Rasul juga jangan kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepada kamu. Kita ini kan diberikan amanah dari Allah. Ya, mengelola bumi dengan baik, jangan merusak dan sebagainya. Nah, berkhianat kepada Allah itu kan artinya perbuatan dosa. Perbuatan dosa manusia kepada alam lingkungan hidup dan melanggar kemuliaannya, ya, itu akan berkonsekuensi apa? Turunnya azab, ya, yang umumnya dibayar langsung di dunia, ya, dengan aneka bencana alam, bencana ekologis yang merenggut nyawa, mata pencaharian, dan kehancuran infrastruktur dasar manusia itu sendiri. Nah, ini pemahaman saya begini.
Ya, oleh sebab itu pembelajaran ekologi ya yang diusulkan oleh Presiden sebagai langkah awal dari transformasi besar, saya melihatnya ini harus menjadi bagian dari transformasi besar. Ya, mumpung ya kita punya presiden tegas, presiden yang soleh secara sosial, ya memang diakui, ya beliau sendiri yang ngakuin, saya ini sholatnya ya nggak kayak bapak-bapak, nggak kayak ustadz-ustadz gitu. Sholatnya bolong-bolong, ya udahlah, nggak, yang penting lu syahadat kan begitu ya. Sholat dan baik gitu. Nah, mumpung kita punya presiden yang punya kesalehan sosial yang tinggi, ya punya greget, punya semangat untuk bekerja keras ya menghadirkan kemakmuran, kesejahteraan bagi rakyat dan memberantas apa namanya praktek-praktek kecurangan, serakah, nomik ya, korupsi besar-besaran ini akan diberantas oleh beliau. Nah, mumpung itu mari kita isi ruang-ruang yang mudah-mudahan bisa beliau buka ini ya dengan apa? Pembelajaran ekologi berbasis tauhid. Ya, dan belajar ekologi itu jangan di ruang-ruang kelas gitu ya, teori aja ngantuk orang, anak-anak sekolah itu harus apa, dibawa keluar, ada program penanaman pohon ya, urunan sedekah pohon dari siswa gitu ya, kan beli bibit, beli pohon kecil itu kan masih murah ya. Nah itu jadi ada sedekah pohon, ada patroli sampah, kunjungan lapangan ke hutan konservasi, supaya dijelaskan di tengah alam terbuka gitu. Ini loh manfaatnya, ini loh bahayanya, kan begitu. Kemudian juga diajarkan tentang pemahaman apa bencana ekologis. Kalau nggak, kalau kita abai begini-begini, maka alam juga akan begini-begini, kan begitu. Nah, bagi sekolah itu nanti juga bisa juga ada tugas project eh, di akhir kelas itu, di akhir tahun misalnya, project membuat peta kerusakan lingkungan di masing-masing. Jadi tidak cukup hanya kita belajar melalui gambar di buku atau video, tapi juga melalui interaksi langsung dengan alam. Sehingga apa? Ya kita mencintai, menjaga, dan memperjuangkan keberlangsungannya. Oleh sebab itu, kita harus menata ulang hubungan kita dengan alam. Ya, hubungan kita dengan alam harus ditata ulang. Ya, kalau apa, semua harus kita benahi secara radikal, dan kalau tindakan radikal itu diejek dengan istilah Wahabi lingkungan ya nggak masalah. Ya sudah saatnya pemerintahan Pak Prabowo ini menjadi Wahabi, minimal dalam konservasi alam dan ikhtiar menghindari bencana-bencana ekologis ya. So apa, Al-Quran sudah kasih peringatan tuh, Sunnah Rasul udah kasih panduan, sains udah kasih data, bencana sekarang udah terlihat ya, menunjukkan akibatnya. Ini kan seperti kita ini sedang dikasih ajar, tunjuk ajar oleh Allah ya, kan adanya musibah seperti ini. Maka itu ya, eh, ya saatnya kita membenahi ya posisi kita ya. Kita harus menjaga ekosistem ini dengan sebaik-baiknya agar kita menghindari mafsadat dan menghindari kerugian. Ya, semata kita lakukan ini adalah dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah tabarakallah ya. Ternyata kita paham jadi kesadaran ekologi itu adalah bagian dari tauhid, dan kita sebagai orang tua tentu punya kewajiban ya untuk menjaga amanah ini. Setidaknya kita mengajarkan tentang kesadaran lingkungan terhadap anak-anak kita, karena ternyata bukan hal yang sepele ya, karena tadi juga disebutkan dalam surat Al-Anfal sebuah larangan, sebuah perintah dan larangan itu ya. Jangan sampai kita berkhianat terhadap Allah dan Rasulnya, dan berkhianat terhadap amanah yang sudah Allah bebankan yaitu kepada kita itu sebagai khalifah fil ardh.
Dan jemaah masih ada waktu ya, kita manfaatkan sekitar 10 menit lah ya untuk barangkali ada yang ingin bertanya ini tentang bagaimana cara mengelola lingkungan sesuai dengan ditetapkan oleh syariat kita. Ya, Silakan, kasih. Teh Nadia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertarik Waalaikumsalam kepada tema warahmatullahi tadi wabarakatuh. dan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz Fahmi ya, bahwa istilah Wahabi dalam konteks ini sering digunakan secara simbolis untuk menanamkan persepsi bahwa membela alam adalah bentuk ekstremisme baru. Nah, Nah, ini kan fokus ini mengalihkan kita, mengaburkan mata kita dari isu substansial seperti eksploitasi dan ketimpangan ekologis ke perdebatan simbolik ya Ustadz. nah. Nah, gimana menurut Ustadz Wahabisme lingkungan ini secara kekuasaan dan retorika. Sementara kita berusaha untuk mendekat kepada Allah dan yang berkuasa malah menjauh gitu Ustadz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inilah peran umat Islam yang tidak boleh kita abaikan ya. Jadi itu narasi menuduh sebagai ekstremisme lingkungan, dianggap sebagai Wahabi gitu ya, dalam tanda petik gitu ya. Itu kan hanya untuk menakut-nakuti, menakut-nakuti bahwa sebagaimana bahayanya kaum Wahabi dalam menafs apa namanya secara harfiah, memahami teks secara harfiah itu kan dianggap bahaya, dianggap mengancam. Maka kalau kita apa, mengkonservasi alam secara harfiah, lalu kemudian kita tidak bisa memanfaatkan bumi ini beserta isinya untuk kemaslahatan manusia, nah itu kita dianggap sebagai sebuah pemahaman yang ekstrim, yang apa namanya, yang jauh dari kemaslahatan. Nah, saya kira ini hanya permainan retorika aja ya, karena tidak ada. Jadi ini menurut saya sangat berbahaya ya ungkapan seperti itu. Kenapa? Menggunakan teologi ya Islam yang seharusnya teologi itu adalah membebaskan ya umat ini dari apa namanya, dari penghambaan kepada materialisme, hedonisme, kemudian memberikan maslahat ya bagi alam semesta, bukan hanya untuk kepentingan manusia tapi juga untuk hewan. Coba kalau konservasi itu dilanggar kan berarti rumah untuk hewan-hewan yang ada di Sumatera, di hutan kan rusak rumahnya. Nah, lalu kemudian dia akan konflik dengan manusia ketika lahan mereka dibuka ya. Terus gajah-gajah itu mau tinggal di mana? Harimau-harimau ini mau tinggal di mana? Ya, ini harus dipikirkan. Ya, kita itu jangan menyesal kok gini amat, kita dikekang diatur oleh apa alam ini sehingga kita tidak memanfaatkan lah. Itulah keberkahan Indonesia ada di situ ya. Kita jangan takut apa namanya kekurangan rezeki dari Allah ya. Kalau kita tidak manfaatkan itu lalu kemudian kita tidak memiliki nilai tambah, kita tidak memiliki apa keuntungan-keuntungan materi. Kan banyak masih hal-hal yang menguntungkan tapi juga tidak merusak alam. Contoh apa? Garam ya, industri garam. Indonesia ini kan punya pantai, garis pantai terbesar dan terpanjang di dunia. Industri garam aja kita ini masih impor. Padahal kita itu mesti kita manfaatkan dan garam itu nggak akan merusak lingkungan. Karena memang sudah alamiah ada di situ. Contoh itu ya. Kemudian contoh lagi misalnya rumput laut. Itu budidaya rumput laut itu kan dahsyat itu Indonesia ini. Ya, dan itu nggak merusak lingkungan. Gitu. Ya,
Kurang lebih ya sekitar itulah contoh yang singkat sih. Kita bisa memanfaatkan kekayaan alam ini tapi tanpa merusak lingkungan dan tidak mengganggu habitat hewan. Yang mana itu adalah berkah keanekaragaman. Kita kan sering membanggakan bahwa keanekaragaman hayati, biodiversity di Indonesia ini kan sangat besar ya, dan termasuk yang terbesar di dunia ini. Tapi kita sendiri yang merusak itu. Rumah bagi gajah, rumah bagi harimau, itu kemudian eh, apa namanya dihancurkan ya, digondoli sehingga mereka terpaksa harus ya memasuki rumah rumah manusia, ya ladang-ladang manusia. Kenapa? Karena rumah mereka sudah tidak ada. Hancur. Gitu. Nah, kita kan harus berpikir keras ya bagaimana. Ya sebenarnya bisa dilakukan ya penggundulan itu, kemudian tanaman ini, tapi kan harus segera Konser. direhabilitasi hutan itu. Penggalian tambang bukannya nggak boleh, boleh, tapi kan harus segera ditutup. Apa namanya diganti dengan ya apa namanya ada langkah-langkahnya lah ya. Langkah-langkah untuk itu tentu yang ahli dalam pertambangan ini yang mereka lebih ngerti lah seperti itu ya. Nah, itu bagaimana ini semua bisa tercapai kan begitu. Itu kan ada Ya, saya langkah-langkahnya bagaimana kita menghindari kerusakan ya, eh, menghindari kehancuran alam, erosi dan sebagainya itu ada sebenarnya apa penanggulangannya itu harusnya bagaimana gitu. Nah, sekarang penanggulangannya itu diterjakan atau tidak ya. Reboisasi ada atau tidak ya. Kemudian penutupan lubang-lubang galian tambang itu dilakukan apa tidak kan begitu. iya. Nah, pengawasannya seperti apa? Nah, kemudian keadilan tata ruangnya Hmm. bagaimana ya? Dan kita itu punya ajaran misalnya apa dalam fikih itu ada hima. Hima itu adalah area konservasi hutan yang nggak boleh diganggu. Wilayah air yang harus dilindungi, kawasan marga satwa itu bagian dari hima. Hima itu ajaran Islam ya. Nabi SAW sendiri yang membuat dan menegaskan area yang wajib dilindungi itu. Nah, contohnya dalam hadis itu kan ada disebutkan ala inna himallahi maharimu. Nah, itu bentuk batasan-batasan Allah itu hima disebutkannya. Tapi dalam praktek langsung ya untuk melindungi bumi dan tanah itu Nabi menyebutkan ada konsep tanah yang harus dilindungi itu dengan hima, konsep hima, ya area konservasi. Air, marga satwa, kemudian hutan itu bisa masuk ke situ. Nah, kemudian apa alih fungsi sembarangan, kemudian kita bisa apa? Nah, jadi ini semua harus bisa dibenahi ya. Dan bahayanya kalau orang ngomong tidak pakai ilmu, ya Iya. ini berbahaya sekali. Sudahlah dulu dia merusak agama dengan jilnya, jaringan Islam liberalnya. Sekarang dia merusak agama, merusak alam, merusak lingkungan juga dengan jil. Apa jil itu kepanjangannya itu? Ya, itu jamaah illegal Jangan-jangan. logging, kan begitu. Asal. Nah, jadi cobalah hidup ini jangan neko-neko ya. Hidup itu ya lurus-lurus saja. Insya Allah kita itu Allah juga ridho sama kita, alam juga bersahabat dengan kita, kan begitu. Yang namanya hujan itu pastilah ada, ya fenomena hujan begitu itu pasti ada, ya. Tapi kan tidak akan berdampak begitu menghancurkan kalau hutan itu ya kuat, hutan itu eksis, dia akan menahan air sebesar apapun. Jadi mungkin tetap masuk ya sungai-sungai, tapi tidak menghancurkan gitu. Tidak
Mungkin banjir, tapi dia tidak membahayakan, kan begitu. Nah ini kan luar biasa. Udah banjir, udah membahayakan, udah bikin longsor, udah bikin hancur infrastruktur dan sebagainya. Ya, kenapa? Karena daya dukung lahan daya dukung ekosistem kita itu sudah sangat rapuh. Sehingga air yang debitnya begitu besar, hujan nggak berhenti-berhenti, ya, itu bukannya apa apa jadi baik, ya. Air itu bisa disimpan di bawah tanah, ya, oleh akar-akar pohon hutan yang puluhan meter itu ke bawah, ya kan. Itu malah menjadi musibah gitu, ya. Gitu. Malah menjadi bencana gitu, bencana kemanusiaan gitu. Nah ini saya kira perlu terobosan, ya, perlu revolusi dalam masalah kebijakan, ya, dan kaitannya dengan keseimbangan alam ini. Demikian. Baik, Insya Allah, jazakallah khairan Ustaz. Sudah mengingatkan kita dan menjadi perhatian untuk kita semua ya. Jangan sampai peristiwa ini kemudian hanya berlalu begitu saja, bencana hanya berlalu begitu saja, tapi tidak diambil hikmahnya atau pelajarannya untuk kita semua. Dan kita doakan tentu para pemimpin kita untuk istiqomah ya, menjaga amanah ini dan jangan sampai juga ormas Islam ikut-ikutan rebutan konsesi tambang ya Ustaz ya. Ya, Ini malah ormas Islam yang seharusnya menjadi pemberi nasihat atau menjadi pengawas dari perjalanan para pemimpin dalam menjalankan amanah kenegaraan ini, tapi justru malah terlibat dalam ikut mengambil apa namanya konsensi yang justru makin berbahaya untuk marwah dari para ulama itu sendiri ya. Baik, alhamdulillah, syukurlah, jazakallah khairan Sopan Salim yang memberikan banyak inspirasi di pagi ini. Mudah-mudahan kesadaran lingkungan ekologi ini tidak hanya menjadi kewajiban para pemimpin, tapi juga kita sebagai orang tua di rumah masing-masing, mari sama-sama memberikan kesadaran terhadap anak-anak kita. Misalkan hanya sederhana memilah sampah, mungkin juga ikut terlibat menanam pohon. Tadi ada sedekah pohon, Masya Allah, ini inspirasi yang mudah-mudahan kita bisa praktekkan dalam keluarga kita. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan ala qaumikum. Hadana wa iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, materinya itu ada di kolom chat ya. Silakan Ustaz. Terima kasih Ustaz. Jazakallah, nanti di-share. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما Capai para penyelam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyatakan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dengan niat berjuang sama-sama dengan mujahid Palestina, tak sekedar memberikan informasi, memberikan fakta atau data kepada halayak Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan dan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Baitul Maqdis segera.